Setelah Rasulullah berada di Madinah, maka tahun yang pertama langsung Rasulullah SAW melaksanakan penyembelihan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati para pengurus Masjid Cikal Harapan, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini insya Allah kita akan menuntaskan pembahasan mengenai al-udhiyah, mengenai penyembelihan hewan kurban dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Minggu yang lalu kita sudah mencoba untuk membahas mengenai penyembelihan hewan kurban ini dari perspektif sirah nabawiyah. Maka malam ini insya Allah perspektifnya adalah perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Maka nanti kita akan mendasarkan pada dasar-dasar yang terdapat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Al-Udhiyah yang disebut dengan penyembelihan berasal dari kata ad-duha, yaitu hewan yang disembelih oleh seorang muslim pada hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hari itu adalah hari Idul Adha dan hari tasyrik. Dilakukan penyembelihannya itu waktu duha semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah daripada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini berpijak pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini adalah salah satu surat yang terpendek dalam Al-Quran, sehingga logikanya selain kita sudah hafal, harusnya kita juga mampu untuk melaksanakannya. Kalau yang terpendek saja dari surat dalam Al-Quran kita tidak mampu melaksanakannya, maka bagaimana yang panjang-panjang? Kalau kita lihat dari sisi penurunan dari ayat ini, maka ayat ini sebenarnya sudah turun di Mekah. Sudah turun di Mekah pada waktu Rasulullah SAW melaksanakan dakwah di sana. Tetapi pelaksanaan dan implementasi dari ayat ini nanti dilaksanakan di Madinah. Ketika Rasulullah SAW sudah diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalankan syariat agama. Di Mekah selama 13 tahun sulit
untuk melaksanakan pengorbanan karena kondisinya tidak mungkin. Maka walaupun ayat ini adalah ayat yang sudah turun di Mekah, tetapi pelaksanaannya nanti dilaksanakan di Madinah, yaitu pada tahun pertama Hijriah. Setelah Rasulullah berada di Madinah, maka tahun yang pertama langsung Rasulullah SAW melaksanakan penyembelihan kurban. Kalau kita tilik daripada ayat ini dimulai dengan kalimat Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kalau kita rujuk kepada kita, semua manusia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai kenikmatan, bahkan sebelum dia minta Allah sudah mencukupinya. Jadi sejak kita berada dalam alam kandungan, kemudian kita lahir, kita remaja, kita dewasa, kita belum banyak meminta kepada Allah. Tetapi sudah banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan kalau kita hitung nikmat itu, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Apalagi kalau dihitung sekarang. Setelah kita berkeluarga, setelah kita punya anak, setelah kita banyak sekali kenikmatannya. Maka shadaqallahul adzim, sungguh benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bahwa nikmat yang diberikannya kepada manusia itu sangat banyak. Setelah Allah menjelaskan banyaknya nikmat, lalu Allah memerintahkan kepada kita, fasholli li rabbika wanhar. Maka sembahlah Tuhanmu, lalu kemudian berkurbanlah. Sembahlah Tuhanmu yang memberikan kepadamu banyak hal, yang memberikan kepadamu banyak nikmat, yang tidak ada Tuhan yang lain selain dirinya pada hakikatnya. Maka kalau ada orang dalam kehidupan dunia ini sudah diberikan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia tidak mengerti siapa Tuhannya, ini keterlaluan. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, mereka orang-orang yang terputus. Orang-orang yang membenci orang-orang yang beriman, orang-orang yang membenci orang yang beribadah kepada Allah dengan menjalankan sholat dan juga menjalankan kurban, ini orang yang terputus. Dia tidak akan punya pahala di akhirat karena kehidupannya berhenti di dunia. Kalau kita kembalikan kepada asbabun nuzul kepada ayat ini, maka ayat ini bersamaan dengan lahirnya anak Rasulullah SAW di Mekah. Kemudian tidak lama setelah lahir itu dia meninggal dunia. Lalu orang-orang Mekah mengejek Rasul, antal abtar. Kata mereka, engkau yang terputus karena dalam kehidupanmu engkau gak punya anak laki-laki. Dianggapnya kalau semua anak kita itu perempuan, maka kita terputus. Terputus di sini adalah terputus dalam terminologi kaum jahiliyah. Karena mereka yang tidak memiliki anak laki-laki dianggap berhenti nasabnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada kita, kalau kita punya anak perempuan, pada saatnya nanti akan punya anak laki-laki. Pada saat yang perempuan itu menikah. Kalau kita punya anak laki-laki, pada saatnya nanti kita juga punya anak perempuan. Maka Allah kemudian membahagiakan Rasulullah SAW dengan ayat ini. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka yang penting bagi orang yang beriman adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dia beriman. Maka insya Allah dengan begitu nanti pahalanya tidak terputus di akhirat.
ayat ini sebagaimana tadi kami sampaikan baru dilaksanakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke Madinah. Maka dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala, beliau berkata, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini labahahuma bi yadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Sahabat Anas bin Malik, seorang Ansor yang menjadi salah satu perawi, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doha menyembelih hewan kurban bikabshaini dengan 2 domba, amlahaini aqranaini, domba ini domba yang bagus, warnanya putih. Ini sekaligus ada pelajaran bagi kita. Lalu kita menyembelih hewan kurban, cari sebisa mungkin yang bagus, yang tidak memiliki cacat. Dzabahahuma biyadihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelihnya itu dengan tangannya sendiri. Jadi disunnahkan yang melaksanakan penyembelihan itu yang bersangkutan. Tapi kalau tidak bisa, maka boleh diwakilkan kepada orang lain. Nah, sekarang banyak panitia kurban nanti menunjuk orang-orang yang menyembelih. Maka an-niyabah seperti itu boleh. Wasamma wa kabbara. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut kalimat Bismillah. Wa kabbar Allahu Akbar. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Lalu Rasulullah meletakkan kakinya di atas dombanya itu. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng